Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan atas kami. Kami bersyukur Kau melindungi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Kau ajaib. Sore ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, supaya setiap kami boleh mengerjakan bagian kami. Kami boleh menjadi penggenap-penggenap dari firman dan rencana-Mu. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan, pengertian yang ilahi, dan mampukan kami menangkap dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biar shalom Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Beberapa hari lalu pada waktu kami berdoa, salah satu hamba Tuhan diberitahu Tuhan bahwa ini kesekian kali ya. Jadi waktu atau masa keemasan kita ini Tuhan bilang tinggal 3 tahun. Jadi masa keemasan. Terus setelah itu bertambah, artinya tidak sehebat sekarang. Kalau saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa masa keemasan itu semuanya berjalan baik. Tidak. Dulu awal pertama saya dapat Yesaya 60, di situ saya udah katakan, Tuhan bilang bahwa Yesaya 60 itu terjadinya tumpang tindih. Artinya overlapping antara kegelapan yang menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Disitulah terang Tuhan nyata dalam hidup kita. Pada waktu itu jujur, kami beberapa hamba Tuhan yang mereka tidak sepakat dengan saya. Dia bilang nggak bisa, itu pasti sendiri-sendiri. Saya kalau pelajari saudara dalam kitab Hagai contohnya, firman mengatakan bahwa perpindahan kekayaan itu terjadi kapan? Pada waktu kegoncangan terjadi. Kalau nggak terjadi kegoncangan, saudara, perpindahan itu nggak besar. Ya. Hari-hari ini saya sedang melihat, saudara, saya sedang melihat orang-orang kami yang meningkat, ya, signifikan sekali dalam bisnis. Tetapi saya melihat, saya perhatikan orang-orang yang seperti apa. Nah ini ada kriteria, yaitu orang-orang yang saya beri judul sore ini menjadi orang-orangnya kingdom, ya, kingdomsman. Bukan orang yang memikirkan kekayaannya sendiri, tapi betul-betul uang itu untuk pelayan, untuk jiwa-jiwa. Saya bersyukur saudara, hari-hari ini kami sedang membagi sembako itu 3 gelombang. Ya, gelombang pertama itu ratusan ribu, saudara. Itu baru sekitar daerah kami loh, daerah Temanggung, daerah Purwokerto, daerah Magelang, daerah Tegal. Itu ratusan ribu, saudara. Itu gelombang pertama, kami sudah cari orang-orang yang betul-betul kena susah. Ya. Kami pelayanannya tuh holistik, saudara, komplit. Ya uang, ya kerohanian, ya ke dokter, kejiwaan, semuanya. Dari sekian ratus ribu orang, ada orang-orang yang menerima, ada orang yang meresponi, ada yang tidak. Termasuk daerah-daerah keras, saudara, ini luar biasa. Dulu berkali-kali kami meminta izin untuk pasar murah, itu ditolak, mentah-mentah ditolak. Jadi saya melihat pandemi ini sebuah berkat yang luar biasa untuk kita lihat dari kacamata Tuhan. Contoh ya, kalau gempa atau bencana lain,
Itu setiap orang, setiap kelompok berani datang, saudara. Tapi untuk masalah COVID, nggak semua orang berani. Tapi kami, saudara, orang-orang kami ratusan orang, kita briefing, kami doakan sungguh persiapan super prokes, mereka datang satu demi satu. Ya, kami bawa suplemen segala macam, saudara. Dan saya belum pernah lihat sebuah hasil yang luar biasa. Sekarang memasuki gelombang kedua, saya nggak bisa ngomong juta lah, ngomong ratusan ribu. Itu gelombang kedua lebih sedikit, karena orang-orang yang meresponi, orang-orang yang sama ngomong, pokoknya aku mau percaya Yesus sebagai juru selamat. Dan kita follow up, saudara, sekarang gelombang kedua. Kami tidak menyuruh mereka pindah KTP dan sebagainya, tapi pelayanan ini sangat real, ya. Yang Tuhan berkata, jadikan mereka muridku, dan Tuhan juga berkata, gembalakanlah. Jadi saya nggak mau hit and run, tapi betul-betul mengalami sebuah pertumbuhan. Dan nanti gelombang ketiga, ini memuridkan mereka. Saudara, tahu kan hari-hari dengan Paul Chang, itu orang Tegal itu, saudara. Teman saya bilang, tahun 85, ada orang yang menggegerkan Belanda, orang Tegal, sekarang orang Tegal lagi. Masih 85 itu saya, saudara. Cuman saya nggak begitu. Ya, tahun 85, waktu itu di Belanda, Jeffrey Rapat, Ibu Iin itu jadi panitia mereka mahasiswa. Dan kami buat KKR orang Indonesia seluruh Belanda, itu belum pernah. Saya pelayanan di Toronto, uang semua saya kirim, saudara. 3 bulan saya pelayanan di Toronto, saya nggak pegang duit, saudara. Uang saya berikan semua untuk pelayanan untuk KKR. Jadi itu benih yang luar biasa. Ya, maka 10 tahun kemudian saya minta Victor Faradnimela jadi gembala di sana, dan kekekalan itu nyata banget. Jadi hari-hari ini saya tahu persis, sudah. Ini bukan pertemuan Isakar, tapi izinkan saya khotbah tentang financial, tentang kingdom, tentang bisnis, saudara. Sebab ini selalu berkaitan. Pada waktu Tuhan menghadapi masalah, dituntut bayar pajak, Tuhan bilang, kamu pancing ikan, buka mulutnya kamu dapat koin. Ikan itu jiwa. Selalu jiwa itu berkaitan dengan uang, saudara. Kita nggak mungkin bisa pelayanan kalau kita nggak punya uang. Sekarang ini tim kami sedang ke NTT, saudara. Ini sekian gelombang, jadi NTT 1, NTT 2, NTT 3, NTT 1, itu ngeri biayanya, saudara. Ya, ini yang sembako saja kita hitung itu sudah 2,5 miliar, saudara, sembako. Tapi buat saya, orang sampai ngomong, ada jemaat, Pak, ini pembangunan besi ini bisa jadi karatan. Saya fokusnya bukan benda, saudara. Saya fokusnya jiwa-jiwa. Saya kalau mau kaya gampang banget, saudara. Saya nggak terima perpuluhan. Saya hanya terima gaji secukupnya. Tapi jemaat di sini respect. Makanya kalau saya khotbah keuangan, mereka sangat dengar. Pembangunan kita nggak kerjain, saudara. Tapi duitnya untuk jiwa-jiwa. Ya, sekarang aja itu yang sembako 2,5 miliar, saudara. Apalagi belum ini yang NTB, NTT, bentar lagi ke Bali juga, ratusan juta, saudara. Dan itu semua kalau nggak disupport oleh jemaat yang melihat kemuliaan Tuhan dalam keuangan, nggak bisa. Ya, itu sebabnya apa sih kingdomsman? Orang-orang kerajaan itu seperti apa? Ya, next. Orang yang dulu ya. Permisi nih, saya kesini dulu. Oh, ya di sini deh nggak apa-apa.
Saudara lihat dalam kitab Wahyu ya, ayat pasal 1 ayat 5b dan 6. Alkitab berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, artinya lahir baru ya, born again, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Setelah kita lepas dari dosa, setelah saudara dan saya lahir baru, setelah kita percaya Yesus, Alkitab berkata yang dibuat Tuhan adalah membuat kerajaan dan imam-imam. Saya suka sekali dengan New King James Version. Alkitab berkata, and has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Tuhan telah membuat kita menjadi dua kelompok besar, saudara. Kingdomsmen adalah raja-raja dan imam-imam. Nah, ini dua ini mesti kuat, saudara. Ada orang yang panggilannya betul-betul raja. Raja-raja adalah orang yang fokus ke bisnis. Dia punya urapan bisnis. Dia punya panggilan kuat dalam bisnis. Dan orang ini dipercaya untuk menyedot, untuk memindahkan kekayaan dari orang fasik dan dari dunia. Kelompok yang kedua adalah imam-imam. Adalah orang yang fokus untuk jiwa-jiwa. Ya, kayak saya, saudara, saya doa. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kok COVID gini? Aduh, stay at home, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan bilang, enggak, saya diberi mimpi, saudara. Kamu bagi sembako. Kamu datang satu persatu. Waduh, ini dua hal. Orang kita takut, mereka juga takut. Makanya saya bersyukur ada teman dokter dari teman dokter top juga. Dia diberi hikmat obat COVID begini-begini. Itu obatnya murah banget, nggak sampai 100.000. Jadi itu satu pegangan juga, kita ke desa-desa memberitahu mereka. Menjadi berkat informasi, kita juga bawa obat. Ya, orang yang kena kita obatin. Saudara, itu saya nggak pernah kepikir. Jadi pada saat semua, contoh ya dulu waktu gempa di Jogja, saya lihat, saudara, saya lihat sendiri. Itu yang namanya pakaian bekas, beras, itu tumpukan sampai diinjek-injek orang. Anak-anak buat mainan. Tapi saudara perhatiin ya, peristiwa ini yang COVID, itu orang nggak berani pergi. Jadi kesempatan kami bisa datang ke rumah, kami semua prokes, kami bawa alat pengukur suhu, kami bawa medis, dokter dan sebagainya, dan membuat mereka berkata, loh kok kamu berani ya? Kok kamu mau perhatikan kami? Ada kelompok keras, saudara, yang kebetulan mereka pulang dari Goa, mereka di karantina, ini keluarganya sampai ayamnya ke rumah sebelahnya aja, ayamnya diburu, saudara. Jadi mereka bilang, begitu kita datang, mereka senang banget, mereka menghargai, mereka respect. Mereka, kalian dari mana? Nah, saudara, itu kenapa saya dapat? Karena saya banyak doa. Saya doa sampai Tuhan beri mimpi. Tuhan bilang, aku mau sediakan dana dan kamu lakukan ini. Dan ini gelombang kedua, sekarang baru gelombang kedua, saudara. Itu luar biasa sekali. Nah, kings and priests, orang yang fokus ke bisnis, orang yang fokus ke jiwa-jiwa, ke doa. Ada juga yang seperti Paulus, yang praise and kings, yang pelayanan full time tapi bisnis. Tetapi tidak semua orang bisa multi talent seperti itu, saudara. Kalau tidak betul-betul panggilan seperti Paulus, itu membuat dua-duanya nggak berhasil. Jadi cara setan itu yang pertama menghambat orang tidak melakukan. Yang kedua mendorong orang berlebihan. Misalnya saudara dipanggil sebagai businessman, tapi saudara rindu pelayanan, itu nggak salah. Harusnya apa? Kualitas pelayanannya yang ditambah,
bukan kuantitasnya. Begitu saudara kuantitasnya ditambah, sampai saudara tidak fokus kepada bisnis saudara, akhirnya bisnis saudara nggak berjalan. Rugi di sini, miss di sini, rugi di situ, kecolongan di sini. Saudara marah sama Tuhan, mana Tuhan? Aku melayani kau. Tuhan bilang keliru. Ya, next. Dalam Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi anak kita. Perhatikan saudara, mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Gereja kapan memerintah? Harusnya sekarang ini. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Kapan saudara? Bukan 10 tahun lagi, sekarang. Memerintah itu bagaimana sih? Ya itu tadi menuai jiwa. Ini hari-hari gampangnya luar biasa. Mereka sedang kesusahan, mereka sedang kesulitan. Mereka dikucilkan sama tetangganya. Mereka bilang, kok kamu mau datang? Kamu dari mana? Kita bilang. Awalnya, oh yayasan. Hanya ada yang gereja ya. Dia bilang, gak apa-apa kok, gereja gak apa-apa, yang penting nolongin saya, katanya. Ya sudah, terserah. Ini Bu Linda sama anak saya Vincent pergi ke desa-desa, sampai waktu mau doain itu daerah non sama sekali. Tuhan bilang, panggil ibunya. Ibunya dipanggil, diinjilin. Jadi kami gak mau hit and run. Terus kita catatin, orang-orang ini catat. Gelombang 2 datang. Begitu datang sudah ini gelombang 2. Mereka, hah? Kok kamu mau datang? Saya pikir cuma sekali. Mereka berpikir seperti itu. Rata-rata kan gereja begitu. Datang sekali sudah lupa. Kita belum memerintah itu, saudara. Kalau kita memerintah itu kita bisa menginjil, kita bisa memuridkan dan menggembalakan. Kings and priests, saudara. Kalau enggak kita nggak bisa memerintah. Gereja cuma arisan hari Minggu. Saya nggak mau seperti itu, saudara. Saya mau gereja anak Tuhan itu betul-betul dampaknya luar biasa. Oh saudara jangan pikir gak ada masalah. Ada garis keras langsung. Ini pasti Shekinah. Oh saudara kalau di daerah temanku semua tahu. Kalau penginjilan mesti Shekinah. Mereka tahu. Dan saya nggak pernah takut. Sedikit belajarlah seperti Paul. Itu orang Tegal. Rodo aduh ini. Rodo haleluya. Aku udah bilang caranya. Itu pernah kuliah bareng sama anak saya saudara. Itu pas semua dosen di debat, kadang-kadang debatnya nggak sesuai, saudara. Biarinlah, yang penting Injil diberitakan. Bicara di bora-bora, pusing-pusing amat aja nggak pusing. Saudara, kalau kita memang betul hari ini kalau kita takut ya, kita di rumah saja, itu membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu daerah dekat kami Magelang ada, saudara. Gara-gara istrinya waktu itu lagi awal ya, istrinya ke pasar tradisional, terus beberapa hari kemudian ketahuan di situ ada yang kena COVID. Waduh saudara, itu suami istri pisah ranjang, bukan karena masalah, tapi karena COVID. Anaknya saudara tahu dibuatin meja kecil-kecil buat makan pisah-pisah. Rodo gendeng banget saudara. Saudara tahu buka pintu ya, pintu rumah itu hanya betul lihat gini, gak berani ke pagar, gak berani. Saya nggak mau ngawur. Kalau saudara ke Temanggung, saudara lihat ya, kami itu super prokes. Sampai Polres itu mengirim ke banyak orang ini loh. Kalau mau kebaktian kok seperti gereja ini. Kami duduknya seperti ini, 30 Excel saudara, sampai suara keganggu. Tapi kami bersyukur sound kami bagus banget, jadi nggak keganggu. AC semua nyala, pintu semua buka.
Dan itu pemborosan kalau secara manusia. Tapi sudah kalau dilepas gini ya, balon sedot itu langsung kesedot. Artinya sirkulasi udaranya terus. Masuk cek suhu, pakai mobil, pakai motor, masuk chamber, dari situ cuci tangan atau hand sanitizer mereka pilih. Setelah itu mereka disemprot nano spray, kakinya mesti begini, ya pokang semua. Itu cek lagi suhu, baru boleh masuk. Karena kebaktian kok susah banget sih. Ya nggak apa-apa lah, kita tidak ngawur, tapi tidak takut. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat kita hidup terus jadi berkat. Saya terus ke desa-desa saudara. Kemarin kumpulin pendeta-pendeta desa. Biasanya 600-700. Kemarin cuma 250. Wah, pendeta desa lain. Kenapa saya nggak diundang? Bukan tidak diundang, terpaksa dibagi. Karena nggak bisa langsung 700. Tempat saya juga begitu. Kursi 1.200. Sekarang cuma 400 sudah. Ya nggak apa-apa lah. Kebaktian jadi 3 kali. Tuhan tidak kehilangan cara. Yang percaya katakan. Nah, inilah kingdom span. Bapak Ibu mesti nangkep kairos Tuhan. Next. Ini yang sudah harus percaya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa, apa Bapak Ibu? Disimpan bagi orang-orang. Kapan diambil kalau nggak sekarang? Kapan dipindah kalau nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu nggak percaya, sulit. Banyak orang, kan aku begini, kan bisnisku kecil, kan uangku, saudara, selama saudara membatasi Tuhan, sulit sekali melihat breakthrough dalam keuangan. Begitu saudara mulai melampaui, saya selalu berkata, Tuhan bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Kalau saudara tidak mengizinkan sesuatu yang dari Tuhan melampaui akal saudara, sulit melihat kemuliaan Tuhan. Sudah ditulis, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan. Bukan terus disimpan, waktunya diambil orang benar untuk pekerjaan Tuhan. Saudara lihat NTT, kasihan banget. Oh, dia orang Kristen. Saya justru saudara, NTT itu yang menyedihkan tuh banyak orang Kristen yang masih main magic. Saya khotbah saudara, KKR tuh dari Rote tuh naik mobil 4x4 itu kira-kira 2-3 jam ya. Masuk ke desa saudara. Waduh, saya bilang, ini KKR yang mana nih? Bener nggak KKR nih? Betul Pak, betul, ini ada daerah Kristen. Tapi saya sengaja bawa Bapak ke daerah ini karena banyak pendeta nggak berani. Oh, waduh, ini kok nakutin banget. Ternyata saudara, sebagian besar mereka pakai magic, swangi dan sebagainya. Saya khotbah saudara, kira-kira datang 500 orang ya di halaman gereja ya, di halaman kelurahan juga. Saya tantang siapa di antara kalian yang mau menyerahkan jimat. Saya bilang kuasa Tuhan yang besar, Yesus ajaib, dan saya saksinya. Saya berdiri sebagai hamba Tuhan, saya tidak takut untuk bakar semua jimat kalian. Saudara tahu berapa orang yang angkat tangan dan maju? Dari kira-kira 500 hanya 3 orang yang tetap duduk. Berarti semua jimatnya setumpuk. Makanya saya tahu kenapa Tuhan izinkan NTT, supaya mereka pada bertobat. Saya bilang orang-orang kami, kamu kesana sadarkan mereka. Makanya kita sebagai orang Kristen hati-hati saudara. Besok saya khotbah di sebuah gereja, Tuhan berikan judul What's Full, waspada tinggi, berjaga-jaga. Kita harus memperhatikan hidup kita saudara. Kalau tidak, mengerikan. Ya. Next. Dalam Yesaya 45 ayat 3,
Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Ini nabi besar, saudara Yesaya. Nabi yang menubuatkan tentang Tuhan, tentang gereja, terjadi dengan detail dan sempurna. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang apa, Bapak Ibu? Tersembunyi. Sesuatu yang artinya apa? Yang tersembunyi itu bukan berarti, oh ini berarti kita kerjanya mesti batu bara, emas. Belum tentu, saudara. Tersembunyi artinya dunia tidak bisa melihat. Supaya kau tahu bahwa aku Tuhan Allah Israel yang memilih kau dengan namamu. Ya, Amplified dengan sama. Aku akan berikan kepadamu harta dari kegelapan. Harta karun yang ditimbun tersembunyi. Kenapa di kegelapan? Karena kebanyakan sudah tahu orang yang di luar Tuhan, mereka pakai kuasa gelap. Jadi kapan? Sekarang, saudara. Coba ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya mau jadi penggenap rencana Tuhan, perpindahan kekayaan dari orang fasik, dari dunia, saya alami, saya jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi. Amin. Saudara, deklarasi itu nggak bayar. Ngomong itu ngomongin orang malah bayar. Sudah tahu dari tahun 2019 ya, pertengahan, ada dua batuan, satu dari Australia, satu dari Amerika. Mereka bilang, pelajari Mazmur 91 dan Yesaya 60. Itu dua batuan dulu ya. Batuan terakhir itu baru Desember. Pelajari sampai kau merema dan perkatakan. Saya sejak itu berkatakan tiap hari sampai sekarang. Saya kalau memperkatakan itu nggak bilang mana buktinya, saya nggak pernah. Pokoknya saya ngomong kok, saya orang bayar kok. Makanya kemarin sudah waktu saya imun saya tinggi, vitamin D saya 92, dokter tanya, Bapak olahragawan ya? Iya. Dia bilang, oh pantas, 30 tahun lalu Pak. Saya nggak pernah olahraga. Bapak jemur ya? Enggak, saya nggak pernah jemur. Saya kemarin tenis pertama kali sudah jemur, waduh setengah jam panasnya minta ampun. Saya bilang, Bapak minum suplemen apa? Saya bilang, produk AFC. Apa itu? Saya taunya KFC katanya. Saya dikasih anak saya. Ah, terus apa lagi? Deklarasi. Itu jenis makanan apa? Ini dokternya Katolik sudah. Jenis makanan apa? Oh, Bapak harus bertobat nih Pak. Harus percaya Tuhan. Deklarasi itu sedang firman Tuhan yang diperkatakan. Oh, luar biasa. Saudara, kita tuh mengalami hal yang ajaib yang dari Tuhan. Yang percaya katakan? Amin. Contoh, Mazmur 21. Kan dikatakan ada dua macam orang. Yang pertama, tidak kena COVID. Ya, menjauh, tidak mendekat kepada kita. Yang kedua, kamu kena jerat penangkap burung tapi dilepaskan. Jadi kena tapi ya harus biarin, terserah Tuhan. Yang penting sehat. Nah, yang lebih penting lagi, jangan saudara, oh puji Tuhan aku sehat. Saudara berkata, apa yang aku lakukan selama COVID ini? Amin. Aku sehat, apa yang aku sudah kerjakan? Saya nggak mau saudara berjalan di tempat. Kami bergerak terus seperti apa yang Tuhan mau. Karena janji-janjinya loh. Harta terpendam. Ya. Treasures of darkness, saudara, yang dari kegelapan. Percayalah Tuhan sedang pindahkan. Yang percaya katakan? Amin. Next. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun jawab bersama saya, orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Nah, ini salah dua, saudara. Orang benar sama orang tidak bersalah sama nggak? Sama. Orang benar akan memakainya, orang benar akan membagi uang.
Jadi jangan khawatir, saudara. Wah, kalau saya bagi-bagi berarti saya nggak nikmati. Siapa bilang? Saudara ikut memakainya. Yang pernah saya katakan, itu nggak mungkin Tuhan lupakan. Coba saudara kalau punya pegawai. Pegawai itu betul-betul kerjanya baik. Ya, mungkin dia bendahara, dia ngatur duitnya begitu rupa, pengeluaran pemasukannya tidak sampai ada yang bolong. Kita pasti berani kasih gaji gede buat pegawai itu, betul nggak? Halo? Karena orang itu menguntungkan kita. Kalau Tuhan melihat saudara menguntungkan, saudara nggak bakal miskin. Saya mau beritahu saudara, aku akan menikmati. Cuman yang sulit itu di sini. Tapi kan kondisiku, tapi kan posisiku, tapi kan selalu saudara terbentur di sini. Begitu saudara berani jebol itu, terobos, nanti Tuhan buka jalan. Ada divine connection. Amin. Wah, hari-hari ini saya sedang melihat saudara tanda-tanda ajaib orang-orang yang alami. Ponakan saya sendiri saudara, yang berapa waktu lalu susahnya minta ampun. Sekarang ini sudah masih muda loh, masih anak-anak apa aja di bawah Vincent, jadi umurnya 25-an. Sekarang kalau sudah lihat di itu ya, jualan mobil mahal, dia ada di situ. Tema Indonesia ada di situ. Dia sekarang bilang, Pak, aku mau doa, aku mau beli rumah. Ya ada mahal lah, 10 M-an, ya sudah lumayan. Nah, rumah kecil, tapi sudah lumayan. Yang sekian tahun yang lalu gak bisa apa-apa sudah. Tuhan sedang berbuat ajaib. Saya cuma nikatin dia, kamu ingat ya, kalau kamu kaya, Tuhan ingin kamu jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saya bilang, kamu kan nikmati, kamu jangan takut. Jangan memperkaya diri. Begitu kamu memperkaya diri dan Tuhan gak suka, dalam sekejap Tuhan bisa ambil yang kamu punya. Saya tegur, saya ingatkan keras. Next. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saya ingatin pada para pendengar, itu semua karena Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab baca bersama saya 2-3, Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang percaya katakan amin. Oh saudara, ini ayat-ayat gini saudara bawa perkataan daripada gosipin orang. Bilang, Tuhan aku percaya firman-Mu, aku percaya janji-Mu, aku percaya aku mau jadi penggenap firman-Mu. Halo, yang percaya katakan amin. Kalau membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu baru Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin itu Tuhan. Halo, jangan bilang, waduh aku kan gak mungkin, modal aku kan kecil, loh tapi kan gak punya uang, aku kan gak bisa. Saudara itu membatasi Tuhan. Sama saudara gak percaya Tuhan. Saya lagi ya, sore ini saya cuma berdoa supaya itu nerobos sampai melampaui akal budi. Amin. Saudara sudah melampaui, melewati, itu sudah akan melihat sesuatu yang luar biasa. Caranya saya perhatiin kesaksian orang-orang ini. Saya bilang, gampang banget ya Tuhan ya. Kalau Tuhan mau itu gak ada yang sulit, semuanya gampang. Amen. Yang sulit itu membuat saudara percaya. Itu yang pekerjaan gak mudah. Makanya tugas kami yang Bapak Tuhan itu begitu. Bagaimana membangkitkan iman, bagaimana membuat saudara hidupnya benar, berkenan, menjadi kingdomsman, bukan businessman. Halo, yang percaya katakan beda. Businessman, saudara cari duit untuk memperkaya diri, nomor 1. Kalau kingdomsman, melakukan sesuatu untuk keperluan kingdom. Yang mengerti katakan yes. Amin. Next.
Ya, ini dalam Amplified. Oleh sebab itu janganlah kamu berkata hatimu, kekuasaan dan kekuatan roh yang buat aku mendapat kekayaan ini, tapi engkau harus mengingat dengan rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan Allahmu, karena Dialah yang memberi kau kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan dapat mengukuhkan perjanjiannya. Amin. Wah, ini luar biasa, saudara. Hidup kita tuh hidup perjanjian. Kenapa Alkitab Kristen disebut Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara hidup dalam perjanjian. Gimana saudara bisa percaya surga yang gak kelihatan kalau di dunia susah? Nangkep gak? Kalau di dunia saudara tidak melihat pertolongan Tuhan, sulit percaya kepada surga yang gak kelihatan. Itu dikatakan meneguhkan perjanjian. Saudara berani kasih duit untuk pekerjaan Tuhan kalau saudara percaya. Kalau saudara gak ngalami yang ajaib, saudara gak bisa percaya. Zaman dulu ada lagu yang penting di dunia melarat, surga dikaya piye. Zaman dulu tuh itu lagu kok gak alkitabiah, saudara. Masa ning bumi melarat. Ya janganlah. Kita harus hidup berkelimpahan. Sekali lagi, bukan untuk sendiri, supaya hidup jadi berkat buat banyak orang. Oh, saya diancam, saudara. Wah, gereja saya kira gini. Saya jalan terus. Pernah saudara saya masuk ke desa, saya pakai topi, saya pakai pokoknya prokes gitu loh, nggak kelihatan, saya ikutin kan, saudara. Saya pikir mereka pernah begitu. Itu pendetanya, itu pendeta. Oh, saya kaget. Pendeta Sekina. Saya bilang, kenapa tahu? Oh, sekarang multimedia. Saya khotbah kalau minggu, ribuan orang, saudara. Oh, saya nangkep. Saya pakai salah. Saya pakai topi harus pakai kacamata hitam, harusnya saya lupa. Tapi jangan takut. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Amin. Next. Yesaya lagi, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya dua hal: keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusup, akan digendong, akan dibelai-belai, dipangku. Nah, sudah selalu dua, lihat ya. Keselamatan jiwa dan kekayaan. Ini bersaut-sautan. Deep calls unto deep. Memikirkan keselamatan, Tuhan pasti berikan kekayaan. Yang percaya katakan? Dialirkan ke bangsa-bangsa. Tapi saudara lihat, saudara nggak susah. Engkau akan menyusup, akan digendong, akan dibelai-belai, dipang. Ini istilahnya luar biasa, Bapak. Ada jemaat kami, anak muda, saudara. Bisnisnya ajaib ya. Dia bisnisnya tas-tas mahal. Dia pergi ke Eropa, dia beli, nanti siapa pesan dia jual. Begitu pandemi, saudara. Ini orang ini sebenarnya dulu nggak sungguh-sungguh. Anak saya Vincent deketin kelompok ini, orang ini gak gampang. Terus sekarang dimuridkan sama istri saya. Waktu itu gak mudah, saudara. Begitu pandemi dia langsung shock. Aduh, saya gak bisa ke Eropa lagi. Saya gak bisa jualan tas-tas mahal lagi. Itu tas ada yang 1 miliar, ada yang lebih. Aduh, habis tidak. Didoakan, saudara. Dibuka wawasannya. Dibuka alam rohnya supaya kita melihat Tuhan lebih besar dari kesulitan. Yang percaya katakan? Saudara begitu ketutup, aduh pandemi, waduh saya tak bisa ke Eropa, matilah saya. Itu pekerjaan setan. Disadarkan Komsel sama Bu Linda, sadarkan terus dikasih firman sampai mereka percaya. Nah, begitu percaya, saudara, tak langsung Tuhan bertindak. Ada orang dari negara lain, dia bilang, apa nih kebanyakan ini tas-tasku, aku
sudah ulaan terlalu banyak. Aku nggak bisa jual. Karena kondisi begini. Aku hanya bisa kirim. Kamu bisa nggak cari pembeli? Lah, sudah. Terus dia coba satu-satu SMS. Sudah terkejut. Hampir semua yang di SMS cocok mau beli. Barang mahal. Loh, ongkosnya begini. Gak masalah, gak masalah. Saudara, cerita singkat apa yang terjadi? Selama 9 tahun dia nikah, dengan masa pandemi sekarang, saudara, hasilnya lebih banyak sekarang. Bisa ngerti? 9 tahun nikah, tidak ada pandemi, dia bolak-balik ke Eropa, capek kan? Keluar duit kan? Hasilnya kalah dengan sekarang. Saya bilang, itu Tuhan. It must be God. Amin. Itu, saudara. Sore ini saya mau ajak saudara, ayo terobos pikiran, kalahkan. Supaya kau lihat Tuhan kita ajaib. Yang pernah saya katakan, tapi di sini yang lupa, saudara. Tuhan, aku gak mau memperkaya diri. Kalau kau membuat aku kaya, aku mau jadi berkat. Aku mau lakukan firman-Mu. Yang pernah saya katakan, ada satu jemaat, saudara. Dia selama ini selalu menghitung apa dengan duit. Sampai orang terkenal, ini orang terkenal mata duitan. Satu kali dia bilang, aku mau bertobat. Aku mau jadi orang benar dan baik. Tahu-tahu ada orang Tiongkok, saudara, dia mengalami kesulitan. Ditipu beberapa orang Tiongkok asli. Dan kebetulan dia kenal dengan beberapa orang yang bersangkutan. Dia bilang, kali ini aku mau praktek. Aku mau melakukan pertolongan tanpa pamrih. Orang itu mau tolong saya, mau kasih komisi atau tidak, saya lupa. Betul-betul sebuah tindakan pertobatan. Misalnya kalau dia mau kasih duit pun, saya mau tolak, kecuali dia paksa, katanya. Luar biasa, saudara. Itu yang namanya bertobat. Saudara, bertobat begini ya, orang salah, berjalan ke menuju yang salah, dan berhenti ini bukan bertobat. Itu istirahat dosa. Yang namanya bertobat, berbalik. Ini belum bertobat. Ini baru hampir bertobat. Yang namanya bertobat, berbalik dan berjalan ke arah sebaliknya. Saudara, ini orang nekatnya luar biasa. Dia bilang, kali ini aku tidak mau menuntut. Dia mau kasih, aku mau tolak. Bayangin, kecuali dia paksa. Cerita singkat, saudara. Goal, walaupun tidak semua uang bisa balik, tapi sebagian kembali. Saudara, apa yang terjadi? Ini orang Tiongkoknya cerita sama bosnya yang di Tiongkok. Bosnya orang Tiongkok tapi tinggal di Amerika. Cerita begini. Terus bosnya bilang, coba kamu tanya orang itu, dia bisa lakukan apa di Indonesia? Apa yang dia bisa kirim ke Tiongkok? Saya mau kasih pekerjaan ke dia. Aku tidak bisa, aku nggak punya uang. Terus dia termikir, aku bisa kasih mengumpulkan apa tuh kalau kotoran namanya? Limbah, saya bisa kumpulin. Orang Tiongkok tuh apa aja bisa, saudara. Oh bisa, kirim kamu. Aku nggak punya duit. Saudara, pertama kali dikirim, dia masuk ke bank account dia 15 miliar. Itu duit semua nggak campur daun, saudara. Dia kirim semua limbah kelapa sawit. Dia kirim semua, saudara. Dia tidak mikir untung. Orang Tiongkoknya kaget, belum pernah lihat orang seperti itu. Akhirnya satu kali dia cerita, dia kaget, dia lihat di bank account-nya, uang dia dari melarat, saudara, bayar listrik aja nggak bisa. Sekian bulan, saudara, sampai meterannya diurapi. Meteran diurapi supaya apa? Tuhan, supaya PLN-nya jangan matiin. Bayar anak sekolah nggak bisa. Saya sampai bilang sama jemaat, kemarin kan ada kebaktian bahasa Jawa. Saya bilang, saudara pernah nggak sih sampai listrik mau dimatiin? Nggak pernah, berarti kamu nggak separai. Listrik mau dimatiin, diurapi lagi Tuhan, supaya LN di FS Gamin
PLN gak boleh lewat. Kelima kali dia bisa bayar. Teguran pertama, teguran kedua, waktu dia datang, terus kelima dia bisa bayar. Parahnya seperti itu. Dan kemarin dia saksi, sudah dia cerita. Sekarang di tabungannya ada uang dia pribadi 45 miliar rupiah. Memang belum besar, tapi sudah cukup lumayan, saudara. Sudah bisa buat makan. Dawet. Dawet. Apeng dong. Lu jangan pura-pura nanti malam ya. Traktir saya ya. Kalau belum apeng saya belum ke Surabaya. 45 miliar. Kemarin barusan telepon saya, Pak. Saya mau ke pulau ini, Pak. Kita doain saudara, pengurapan itu turun by foot. Dia datang, Pak, belum pernah saya lihat seperti ini. 50% Pak, saya kirim ke temanku. Saudara, luar biasa. Mereka tahu kami kejiwa-jiwa dan keajaiban terus terjadi. Deep calls and kekayaan dan jiwa-jiwa, keselamatan dan jiwa-jiwa. Mari bangkit imanmu, bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan hidupku penggenap firman. Tuhan, Kau yang sempurna. Semua berdoa, saudara berdoa supaya firman itu menyerap, terserap. Hidupmu berubah dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Kiara kata kasyikiti kiena katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Murnikan hidup kami Tuhan, murnikan hidup setiap kami.
pendoa bermimpi, dia bermimpi Tuhan itu sedang membuka sebuah gudang ilahi, gudang surga. Dan di gudang itu begitu banyak sekali saudara kekayaan. Ada karunia-karunia, ada jubah-jubah, ada banyak sekali saudara barang yang luar biasa di surga. Ya, termasuk jubah urapan, jubah kekayaan untuk menarik kekayaan, termasuk karunia-karunia, karunia kesembuhan, karunia-karunia hikmat, karunia banyak sekali saudara. Tuhan berkata, karena waktunya sudah sangat singkat, jadi istilahnya dikatakan sedang obral besar. Tuhan itu sedang obral besar. Jadi itu diberikan dengan cuma-cuma. Kalau kita dulu saudara untuk mengambil sebuah jubah urapan saudara, ya, jubah urapan kebesaran, jubah urapan kekayaan dan segalanya karunia, kita perlu bayar harga, ya, kita perlu benar-benar berdoa sampai benar-benar urapan itu turun, jubah itu turun, karunia itu turun. Tapi sekarang Tuhan itu berkata, aku mau berikan semua ini curahkan. Kiaralah pasini. Biar hari ini kita minta pada Tuhan, Tuhan buka setiap mata roh kami untuk menangkap hatimu yang sesungguhnya. Karena lebih dari segalanya Tuhan, kami mengerti, menangkap Tuhan apa yang kau rindukan, apa yang menjadi kehendak rencanamu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan, atas panggilan kami, atas destiny kami Tuhan, supaya kami menggenapi rencanamu. Ketika kami menangkap dan mengerti Tuhan, berikan kepada kami Tuhan. Kami minta Tuhan, karunia Tuhan, jubah yang kau mau berikan kepada setiap kami. Kami tahu setiap orang akan diberi dengan berbeda. Setiap orang akan dapat berbeda sesuai dengan panggilan destiny setiap orang. Hika papa tata sika papa, hika papa tata tata sika papa papa papa, hika papa para sika rala, hiya rala sika mama se, sina rala sika hira bosande, hiya papa papa rala sika rala, rala basiri dia, hika papa sa dia basida rala, hina nama si hira basida rala. Karunia hikmat, karunia membedakan roh, begitu banyak saudara. Hingga masih ini termasuk jubah untuk menarik rencana kekayaan. Hingga tata sida masane, hirara basire, hirara basane, hirara basire, dano sana masane, berikan kami hatimu Tuhan. Kami minta berikan kami hatimu Tuhan, hati mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Berikan kami Tuhan hatimu Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Oh sikarara masini, hingga tata sikarara, hingga tata sikarara, hiarara masandari labosande, hiarara Tuhan juga memberikan kunci-kunci biarlah masih seperti yang kita berkata, Tuhan memberikan kunci Daud. Apa yang kau buka tidak ada yang bisa menutup, apa yang kau tutup tidak ada yang bisa membuka. Biarlah masih buka kunci kerajaan maut, menghabisi semua roh-roh yang menahan semua berkat-berkat. Kunci Tuhan berkata, hika papa papa rana shede la lama sande, hika papa pasina nabo, ya la sande. Sekali lagi Tuhan, kau lihat hati kami Tuhan, hati kami Tuhan. Engkau lama shede, hika papa papa hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu Tuhan. Hika papa hati yang sepakat dengan Engkau
padamu Tuhan. Kiharala pasyidikini. 3 tahun waktunya saudara, waktu bekerja keras. Tuhan punya session. Inilah sessionnya Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Waktu bekerja keras, waktu lawatan dan tuayan, waktu menuai jiwa-jiwa, waktu menuai kekayaan. Kiharala pasyidikini. Sesungguhnya saudara, iblis dengan geramnya saudara, menuntut bencana, menuntut kejahatan, menuntut kerusuhan, menuntut banyak hal saudara. Tapi kita mau berkata, tidak, ini waktunya 3 tahun, waktu anugerah Tuhan, waktu benar-benar perkenanan Tuhan datang dalam hidup kami Tuhan. Biarlah masyarakat mari Tuhan buka mata roh kami, buka telinga roh kami, buat kami menentang Tuhan, buat kami menerobos Tuhan. Buat yang ilahi turun sekarang Tuhan, yang ilahi Tuhan, yang ilahi mengambil Tuhan. Ketika kau percaya, cukup dengan percaya saja. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Bagian Tuhan akan mengerjakan. Di luar kemampuanmu, di luar keterbatasan. Di luar kelemahanmu Tuhan. Ketika hatimu bersungguh-sungguh hati, iya Tuhan, aku percaya, aku mau. Tolonglah aku Tuhan. Biarlah pasti Tuhan lihat hati kita saudara. Sungguh Tuhan lihat hati kita. Detik ini juga. Tuhan aku mau. Aku percaya. Aku menyerahkan semua kepadamu. Lakukan Tuhan. Lakukan bagianmu Tuhan. Kami mengerjakan bagian kami Tuhan. Hanya Tuhan, biar setiap kami berjalan bersamamu. Tuhan, Engkau yang mendahului Tuhan. Jangan suruh kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami mau Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Menerobos dengan Tuhan. Buat mata kami melihat Tuhan. Bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang rasa sekarang sudah tabrakan, tulang rusuknya, tulangnya ini semua saya dikasih lihat sudah dijahit-jahit. Pokoknya haleluya orangnya saudara, kelemahannya banyak. Tapi Tuhan bisa buat saudara sesuatu yang ajaib. Ketika orang ini cuman bertobat dan cuman mau, Tuhan aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan, aku mau belajar, percaya, aku mau ikut. Bayangkan saudara, sesederhana itu, sesimpel itu saudara. Dan Tuhan seperti membalikan telapak tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya. Aku percaya. Sekali lagi kami berdoa buat divine connection. Dalam nama Buat anak-anakmu, Tuhan punya banyak cara. Belum tentu bisnis yang sekarang bisa ditambahkan. Ada yang lain. Sila Tuhan kau buka mata rohani kami, sehingga kami melihat peluang di tengah-tengah kesempitan. Dunia tidak melihat yang tersembunyi, kata Tuhan. Buka buat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di batinan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Semua yang sepakat dan percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan saya serahkan kepada pengurus. Besok saya masih ada di Surabaya. Saya pelayanan di tempat GBI Pakis jam 12 siang. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan datang jam 12 siang.